Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Bang Raju Channel yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada mulanya aku memang tidak suka kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Walaupun aku merupakan seorang saudagar yang paling kaya di kota Baghdad waktu itu, aku tidak pernah merasa tentram ataupun berpuas hati. Pada suatu hari, aku telah pergi menunaikan sholat Jumat. Ketika itu, aku tidak mempercayai tentang cerita-cerita karamah yang dikaitkan pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sesampainya aku di masjid itu, aku dapati beliau telah ramai dengan jamaah. Aku mencari tempat yang tidak terlalu ramai dan kudapati betul-betul di hadapan mimbar. Dikala itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani baru saja mulai untuk khutbah Jumat. Ada beberapa perkara yang disentuh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang telah menyinggung perasaanku. Tiba-tiba aku terasa hendak buang air besar. Untuk keluar dari masjid itu memang sukar dan agak mustahil, dan aku dihantui perasaan gelisah dan malu. Takut-takut aku buang air besar di sana di depan orang banyak, dan kemarahanku terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun bertambah dan memuncak. Pada saat itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah turun dari atas mimbar itu dan telah berdiri di hadapanku sambil beliau terus memberikan khutbah. Beliau telah menutup tubuhku dengan jubahnya. Tiba-tiba aku sedang berada di satu tempat yang lain, yakni di satu lembah hijau yang sangat indah. Aku lihat sebuah anak sungai sedang mengalir perlahan di situ, dan keadaan sekeliling sunyi sepi tanpa kehadiran seorang manusia. Aku pergi membuang air di sana. Setelah selesai, aku mengambil wudhu. Apabila aku sedang berniat untuk pergi sholat, dan tiba-tiba diriku telah berada di tempat semula di bawah jubah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia telah mengangkat jubahnya dan menaiki kembali tangga mimbar itu. Aku sungguh-sungguh merasa terkejut, bukan karena perutku sudah merasa lega, tetapi juga keadaan hatiku. Segala perasaan marah, ketidakpuasan hati, dan perasaan-perasaan jahat yang lain, semuanya telah hilang. Selepas sembahyang Jumat berakhir, aku pun pulang ke rumah. Di dalam perjalanan, aku menyadari bahwa kunci rumahku telah hilang, dan aku kembali ke masjid untuk mencarinya. Begitu lama aku mencari, tetapi tidak aku temukan. Terpaksa aku menyuruh tukang kunci untuk membuat kunci yang baru. Pada keesokan harinya, aku telah meninggalkan Baghdad dengan rombonganku karena urusan perniagaan. 3 hari kemudian, kami telah melewati satu lembah yang sangat indah, seolah-olah ada satu kuasa ajaib yang telah menarikku untuk pergi ke sebuah anak sungai. Barulah aku teringat bahwa aku pernah pergi ke sana untuk buang air besar beberapa hari sebelumnya itu. Aku mandi di anak sungai itu. Ketika aku sedang mengambil jubahku, aku telah temukan kembali kunciku yang rupa-rupanya telah tertinggal dan telah tersangkut pada sebatang dahan di situ. Setelah aku sampai di Baghdad, aku menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan menjadi anak muridnya untuk menuntut ilmu kepada beliau. Wallahu a'lam bishawab.